Ternyata pendapat Ciputra sama dengan JK soal ini. Terkait pernyataan Yusuf Kala tentang pentingnya umat Islam mengembangkan jiwa bisnis atau entrepreneurship, ternyata senada dengan apa yang pernah diungkapkan oleh konglomerat properti Ciputra. Menurut Ciputra dalam wawancaranya dengan Net TV, dari 40 atau 50 perusahaan publik di bidang properti, hanya satu yang dimiliki oleh orang non-Tionghoa, sisanya adalah etnis Tionghoa. Ciputra mengatakan sangat penting bagi penduduk mayoritas agar mengejar ketertinggalan ini dengan lebih serius belajar entrepreneurship. Ini bukanlah rasis, tapi mengemukakan fakta agar tak jadi persoalan di masa yang akan datang. Tapi seharusnya itu bukan kepentingan mereka, kepentingan semua bangsa. Anda lihat, yang saya sedih, maka saya ingin dari 40-50 perusahaan publik dalam bidang properti, Anda tahu berapa dimiliki oleh orang Indonesia asli yang sebut asli tanda kurung, dan berapa oleh Tionghoa? Anda tahu berapa? Hanya satu yang tidak dimiliki oleh yang non Tionghoa, hanya satu dari 40-50. Anda sedih nggak? Lalu berarti solusinya semestinya? Salahnya kita harus latih entrepreneur di Indonesia. Harus dilatih. Anak Anda harus dilatih dari kecil. Begini, melatih itu dari 3 macam. Dari orang tua, dari lingkungan, dari guru. Nah, yang namanya tanda kurung Indonesia asli tidak punya orang tua, tidak punya lingkungan, tidak punya guru. Dia tidak bagaimana. Yang bisa dilakaknya itu sekolah, guru dulu, lingkungan sukar, lebih susah orang tua. Itu harus dilatih. Anda lihat. Ada nggak sih Pak di Universitas Surabaya, Universitas Ciputra? Tunggu. Ya. Yang ekspor dari Indonesia ke luar negeri, berapa Tionghoa, berapa non-Tionghoa? Berapa Pak? Angkanya sudah saya tidak sebut persentase, sebab saya nggak tahu persentase, tapi mayoritas orang Tionghoa. Nah, kalau mereka jadikan secondary citizen, orang Tionghoa yang terbaik dia akan lari ke luar negeri. Yang mereka nggak tahan. Nah, siapa yang akan ekspor? Pajak, berapa banyak Tionghoa bayar, berapa non-Tionghoa? Penduduk Tionghoa Indonesia hanya 3%. Ya, berapa pajak yang mereka bayar? Lebih dari 50%. Nah, untuk membuat negara ini maju, si mayoritas itu harus juga jadi entrepreneur. Berarti Dan orang tua tidak punya. Orang tua tidak punya. Lingkungan nggak punya. Dari 10 orang kaya di Indonesia, hanya satu umat Islam, satu Islam, hanya Khairul Tanjung. Dari 100 orang kaya sesuai dengan daftar yang disusun oleh Profesor, hanya 5 yang Islam. Padahal kita penduduk 88%. Karena itu tantangan kita yang terbesar sebenarnya pada dewasa ini ialah entrepreneurship. Bukan hanya ilmu saja, semua di sini perilmuan, cendekiawan. Ya Badrotin, ya Badrotin, min hasakullah kamali. Jadi sudah jelas ya, orang tua kita seperti Pak JK dan Ciputra tentunya akan selalu memikirkan bagaimana generasi muda bangsa setelahnya. Mari saling belajar tingkatkan jiwa entrepreneurship untuk majukan Indonesia.